Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ika Wulandari. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 12 Puslatbang KDOD Samarinda dengan nomor urut 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dan dari interferensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai ASN ini terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian tertentu. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan kehadiran PPK tersebut dalam manajemen ASN menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Kedudukan ASN ini berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi di mana-mana, sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai ada 3 fungsi pegawai ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, tugas ASN adalah 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. ASN berfungsi dan bertugas untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Hak PNS dan PPK yang diatur dalam Undang-Undang ASN adalah: pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang berbeda dengan KPK, kalau PPK itu tidak menerima jaminan pensiun. Itu aja yang berbeda, yang lain semuanya sama, memiliki hak yang sama. Berdasarkan pasal 70 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 UU ASN, pemerintah juga diwajibkan memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN, yang pertama itu setia dan taat pada Pancasila. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap. Kode etik dalam ASN diatur agar ASN memiliki pegangan dalam melayani publik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.